Perjalanan spiritual setiap orang tidak pernah sama. Ada yang tetap dalam keyakinan yang diwariskan sejak kecil, dan ada yang melalui proses panjang hingga akhirnya memilih jalan baru. Dalam video ini, kita akan menyimak beragam alasan yang mendorong mereka berpindah keyakinan, termasuk beberapa tokoh publik yang kisahnya sering menjadi sorotan. Cerita pertama kali banget ketika Yesus menjamah hatinya Anda gitu, dan menemukan dan memilih Anda untuk mengikuti dia. Aku memang selalu bilang, emang bukan aku yang pilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang pilih aku. Itu selalu aku kasih tahu setiap kali kita bersaksi di gereja, dimanapun. Tuhan tuh udah menjamah benar-benar hati aku. Roh Kudus yang ada di dalam diri aku tuh benar-benar ada gitu. Susah untuk dijelaskan. Gimana Tuhan menjamah aku itu susah banget dikasih tahu ke orang. Tahun 2014 saya main ke rumah temen, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga gak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, aku ikut ke gereja. Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019, saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan, waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya. Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa, kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu, tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh. Itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya ngerasa ada damai sejahtera. Akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya. Kecilnya di Minang. Ya. Masa kecil di Minang ya. Iya. Baik, kecil. bisa cerita sampai remaja. Sampai remaja. Bisa cerita sedikit. Nah, ya seperti orang-orang Minang yang lain juga ya. Kalau di waktu kecil itu ya dibesarkan secara Islam ya, Muslim, mengaji, sore itu mengaji. Setiap hari itu ke surau. Ke surau bareng sama kakak-kakak saya juga, surau. Dari kecil sampai SMP itu. Jadi aku di SD itu udah bisa mengaji ya. Udah bisa baca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an. Tapi memang belum pernah khatam gitu. Boleh tahu bagaimana awalnya Mbak Rita tuh bisa mengenal Kristus? Di kosan itu aku ada satu kosan sama orang Manado nih, teman ya. Nah, dia itu suatu hari dia ngajak aku ke rumah keluarganya gitu. Jadi aku itu
tidur di sana, Ya. di kamar sendirian. Maksudnya aku dikasih kamar sendirian tidur. Terus aku sama adiknya, adik temanku ini, gue ada ini, kamu dengerin ya gitu. Ini ada kaset nih, daripada kamu bengong tidur di kamar, kamu dengerin ya. Nah, pada saat aku dengerin kesaksian itu, nah itu dari awal kesaksiannya dia sampai selesai, itu aku itu dengerin, kayak terhanyut gitu dengerin kesaksiannya, dan itu aku, yang kayak begini nggak ada nih di agama gitu kan. Tapi aku percaya satu pun yang dia omongin itu bukanlah suatu kebohongan gitu. Nah setelah selesai itu kan aku pulang. Ketika aku pulang itu nggak bisa lepas dari pikiran aku. Aku ingat waktu itu aku diajak ke rumah doa ya di Pondok Indah. 2 aja pertanyaan aku waktu itu. Waktu itu tuh aku netes air mata itu, aku tanya, Tuhan gitu, kalau memang Engkau Tuhan gitu, tunjukin sama aku saat ini juga gitu. Dan yang kedua, kalau memang Engkau Tuhan, terimalah aku jadi hambamu gitu kan. Tapi aku nangis itu, nangis ya. Nah pada saat itulah aku ngerasain ya, kayak ada sesuatu gitu, kayak aku mau jatuh gitu. Tapi ada yang di belakang gitu ya. Tapi beneran aku jatuh jadinya gitu. Nah pas di situ Mbak Rita merasakan jamahan Tuhan. Ya itu hadirat ya, Tuhan kalau luar biasa ya. Sekarang kan aku tahu rasanya itu ternyata itu kan jamahan Tuhan gitu ya. Nah itu aku benar-benar merasain banget. Aku merasakan Tuhan itu deket gitu. Jadi hati kita ini kan ya di dalam, deket banget sama kita karena di dalam. Tuhan tuh lebih dekat lagi dari hati aku itu. Wow, luar biasa. Gitu. Jesselyn Thea Lestari merupakan mualaf yang sebelumnya merupakan seorang ateis. Jesselyn telah 7 kali dibaptis. Ini mualaf, tapi sebelumnya 7 kali dibaptis. Jadi ini Kristen ya. Yang dulunya seorang pemusik di gereja yang menurutnya agama terdahulunya tidak masuk logika. Dari pengakuannya, Islam adalah agama yang membukakan mata untuknya sebagai manusia untuk tidak hidup sembarangan. Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. Kenapa kamu pilih Muslim? Sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, di Kristen itu kita dianggap benar-benar setara, kurang lebih setara ya. Equal ya. Apalagi kalau di ateis. Itu lebih nggak ada batas lagi. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Aku pilih Islam karena saya sadar diri. Because people like me itu butuh rules. Saya selalu melihat, I can think better than you, I can make better than you kan. One day, who can coach me gitu loh? Because I always feel better. Tapi kamu masuk ke suatu agama yang benar-benar mempetakan kita. Karena petak itu yang protect me. Dengan petakan ini, hidup saya bahagia. Jadi sebenarnya aku tuh pindah ke Islam. Awalnya tuh bukan karena aku pengen, mungkin Islam lebih enak, Islam lebih nyantai. Islam kan semua jawabannya ada kan. Sedangkan ketika, ini mohon maaf ya kalau yang lain tidak suka gitu ya. Ketika di Kristen tuh aku nggak mendapatkan itu. Jadi nggak ada jawaban untuk setiap pertanyaan gitu. Yang ada kayak imanilah gitu. Kan kita juga diciptakan untuk berpikir ya. Manusia diciptakan untuk berpikir. Saya masuk Islam ketika saya masih di SMA kan. Waktu SMA kamu belajar apa sampai akhirnya kok bisa, kok ini ada agama Islam gitu? Saya memang tahu Islam karena ada perang Irak. Kamu cari tahu gitu? Apa dengar aja gitu? Ya dengar, saya dengar berita. Jadi saya penasaran, Islam itu apa sih? Dan juga saya mulai belajar tentang Islam, tapi sebagai budaya, bukan sebagai agama. Dan juga ketika saya masuk SMA, saya mau belajar lebih dalam tentang Islam karena saya mau jadi dosen. Pengen jadi dosen? Ya, jadi ceritanya jadi dosen? Iya. Dosen karena sekarang juga saya suka belajar kan. Jadi sebelumnya saya mau belajar, saya mau menjadi dosen dan juga orang politik. Jadi itu tertarik, menarik. Saya mau belajar lebih dalam. Ketika saya mulai belajar tentang Islam, saya sadar ada banyak hal yang bisa saya belajar dari Islam untuk kehidupan saya, bukan hanya untuk akademia. Jadi saya masuk Islam. Ada nggak kayak satu hal waktu kamu belajar Islam tuh kayak kayaknya ini nih gitu, kayaknya nih harusnya gue ikut yang ini nih gitu? Saya suka akal karena di Islam akal itu penting kan. Jadi kita semua tahu apa yang benar dan apa yang salah.
Jadi itu bagus untuk cara kehidupan.